Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya waktu Engkau hadir sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Bapa yang baik, mulailah sesuatu bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Doa kami pagi hari ini terbuka tingkap langit. Engkau melepaskan bagi kami hikmat, pengertian dan juga pewahyuan. Sehingga yang kami dengar bukan perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan yang hidup, yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami, masa depan kami. Berikan apa yang dunia tidak pernah mampu berikan dalam hidup kami. Berbicara sampai dasar-dasar hati kami yang paling dalam, bahkan tempat-tempat rahasia di dalam batin kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya, karena kami percaya yang datang dari Tuhan pasti mengubah hidup kami. Kami tidak akan pulang dalam keadaan yang sama karena Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semua doa dan ucapan syukur. Mari kita yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa kembali ada di tempat ini. Siapa percaya dia Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Yesus Tuhan yang luar biasa. Dan boleh lihat kanan kirinya sebentar, kasih senyum yang luar biasa. Lalu bilang, saya senang duduk di sebelah kamu hari ini. Ya, jangan lupa bilang, kita pasti diberkati Tuhan, amin. Ya saudara, mari kita syukuri kalau kita masih bisa dengar firman Tuhan, amin. Pada akhirnya Bapak Ibu, yang menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita bukan apa yang kita alami atau apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Nanti yang menentukan apa yang kita dapatkan adalah seberapa besar dan luas firman kita izinkan ada dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Baik, saya akan mulai dengan satu pertanyaan ini. Bapak Ibu, kira-kira kalau disuruh pilih, kita akan milih yang mana? Pertama, masalah kita selesai. Wah, pilihan yang menarik ya. Yang kedua, pundak rohani kita makin kuat untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kedua, betul gak? Saya juga kalau tanya, dua lah. Karena kalau pundak rohani kita makin kuat, kita bisa selesaikan banyak perkara yang kita hadapi. Betul gak saudara? Dan menurut saya sepanjang saya baca Alkitab, firman juga tidak berusaha menyelesaikan masalah kita Bapak Ibu. Firman berusaha supaya kita punya kapasitas menghadapi masalah itu bertumbuh makin lama makin kuat. Yang percaya katakan amin. Makanya dibilang orang yang mendengar dan melakukan firman itu orang bijaksana. Yang mendirikan bangunannya, rumahnya di atas bangunan yang kokoh, pondasi yang kokoh. Lalu Alkitab bilang badai datang, banjir datang. Saudara dalam kasih Kristus, pagi ini saya ingin menyampaikan badai dan banjir itu realita. Ada badai dan banjir yang gak bisa ditengking. Itu menjadi bagian dalam hidup kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menolong kita tetap ada dalam pondasi yang kuat. Amin. Jadi saudara, kalau kita pilih bahu rohani yang makin kuat, maka ini akan menjadi penting bagi setiap kita. Apa itu Bapak Ibu? Ini yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Namanya kedewasaan. Kedewasaan itu jauh lebih penting dari berkat, mujizat, promosi, atau hal apapun yang bisa membahagiakan kita. Beri ruang yang luas untuk kedewasaan yang datangnya dari firman dalam kehidupan setiap kita. Karena nanti yang menentukan hidup bukan berkat Bapak Ibu, tapi kedewasaan. Satu kali akan diadakan saudara satu KKR di satu kota di Jawa Tengah. Karena kota itu agak terpencil Bapak Ibu, sehingga mereka pilih satu tempat yaitu rumah besar asli Belanda punya. Lalu panitia mulai mempersiapkan banyak hal, listrik dan sebagainya. Dan ternyata
membutuhkan banyak daya listrik Bapak Ibu, sehingga panitia itu pergi ke PLN untuk melos daya saat itu. Karena butuh sound system dan sebagainya. Datanglah petugas PLN memeriksa instalasi listrik saudara, dan ternyata tidak bisa dilos daya Bapak Ibu. Karena kabel-kabel rumah itu masih asli Belanda punya. Jadi jadul banget gitu. Kalau dipaksa dayanya besar maka kemungkinan akan kebakaran. Sama dengan hidup ini. Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang bisa melepaskan kuasa yang dahsyat atas hidup kita. Amin. Nah, tugas kita pastikan hidup kita ini enggak kayak kabel Belanda Bapak Ibu. Kalau kita siapkan ini sudah, sebuah kematangan kedewasaan, maka kita menjadi orang yang paling tepat untuk dipercayakan kuasanya yang ajaib dan luar biasa. Amin. Saudara, semakin banyak kita dengar firman, harusnya ini yang terjadi. Kita meninggalkan realita hidup kekanak-kanakan dalam hidup kita. Semakin dalam saudara dengan Tuhan, harusnya ini yang menjadi indikator kuatnya. Kita tidak lagi hidup dengan realita kekanak-kanakan dalam hidup kita. Cara berpikir kita, perasaan kita, bahkan tingkah laku kita. Saudara ngomong-ngomong, hampir semua di tangan anak-anak jadi mainan, betul gak? Kasih kunci mobil kita pada anak-anak, jadi apa? Mobil-mobilan. Kasih kunci motor, jadi apa? Motor-motoran. Kasih dia alat masak yang benar gitu, jadi apa? Masak-masakan, sudah. Hampir semua di tangan anak-anak jadi mainan, betul sudah? Demikian juga orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dikasih tugas, jadi tugas-tugasan. Pas nikah-nikahan. Pas pelayanan. Pas kerjaan. Saudara bayangkan, kalau kita dewasa tapi ada sifat-sifat kekanak-kanakan dalam diri kita, maka yang terjadi adalah kita akan memandang banyak hal seperti mainan Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat hal penting kayak mainan. Karena apa? Karena sifat kekanak-kanakan yang tidak pernah kita izinkan terurai dalam diri kita. Firman yang kita dengar bukan hanya menyenangkan telinga kita aja, tapi dia akan dewasakan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Firman akan menolong kita untuk menemukan sifat-sifat karakter kekanak-kanakan yang ada dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata ada banyak orang harusnya dari sudut pandang waktu sudah jadi pengajar, sudah dewasa, tapi masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap pemahaman firman harusnya menolong kita meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Yang setuju katakan amin. Baik, kita buka satu bagian firman Tuhan, mari buka dengan saya. 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1 Korintus 3 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Baik, sebelum kita baca boleh lihat ke saya sebentar Bapak Ibu yang di depan, yang di belakang. Saya akan cerita sedikit latar belakang dari kota Korintus ini, Saudara. Kota Korintus adalah kota yang sangat rohani, Saudara. Sangat rohani. Perkara-perkara rohani sering terjadi di kota Korintus ini, Saudara. Dan orang-orang dengan intelektual tinggi, bahkan konsentrasi militer itu ada di kota Korintus. Nah, saya coba membayangkan ya. Kalau kota-kota di Indonesia ini apa yang paling mirip dengan kota Korintus? Nah, karena saya itu papa orang Ambon Bapak Ibu, mama orang Manado. Nah, dua kota itu Bapak Ibu. Kalau saudara ke Manado, saudara akan lihat fenomena ini. Tiap 5 menit gereja. Gereja di mana-mana. Di Manado gereja yang pakai toa Bapak Ibu. Bener. Kumpul-kumpul shalom. Gereja juga yang di depannya bawa keranjang shalom. Ayo sumbang-sumbang gitu. Saudara akan lihat ayat di mana-mana. Pangkalan ojek ada ayat, di angkot ada ayat. Kalau hari Minggu kayak gini, lagu rohani di mana-mana gitu. Lagu rohani di mana-mana. Sama kalau saudara ke Ambon, sama saudara. Ayat di mana-mana, gereja di mana-mana. Saudara akan temukan ayat-ayat tuh bisa ada di mana-mana saudara. Satu kali saya temu satu sudut kota saudara.
ada spanduk besar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Yesaya pasal sekian ayat sekian. Di bawahnya tempat minum Bapak Ibu. Difotolah Yesus begini, Papa J gitu. Ya. Satu kali saya rental mobil Bapak Ibu di Ambon. Ini pasca kerusuhan sudah lama. Saya tanya sama yang rental, Bung satu hari berapa? 200.000. Oke, saya sewa setengah hari berapa? 200.000. Nah mulai aneh saya. Lalu saya iseng saya tanya, 2 jam berapa Bung? 200.000. Karena dia lihat saya bingung, dia ajak saya ke kantornya. Tahu gak Bapak Ibu apa yang dia lakukan? Dia buka Alkitab. Saya bilang mohon maaf bukan saya gak suka Alkitab. Tapi saya mau rental mobil. Dia bilang sabar Bung. Di Alkitab ada tertulis. Menyimaklah saya. Ada perumpamaan Yesus tentang pengusaha. Ada pengusaha yang pergi lalu ada pekerja yang datang bekerja. Yang masuk pagi Pak upahnya 1 dinar. Oke, yang masuk siang Pak upahnya 1 dinar. Yang sore langsung keluar dari mulut saya 1 dinar. Nah Bapak tahu rental mobil pakai ayat. Itu cuma terjadi di Indonesia Timur. Kalau saudara lihat orang yang asal dari Indonesia Timur biasanya atribut rohaninya tuh mentereng gitu. Dulu kemana-mana saya pakai salib gede. Jadi kalau orang tanya, orang Kristen ya Pak? Nggak lihat nih salib, wah gitu kan. Satu kali ada yang nanya saudara, ngomong-ngomong itu salib Yesus atau salib penjahatnya sebelah Yesus ya. Ya, jadi tapi gini saudara, atribut rohani belum tentu mewakili kedewasaan orang-orangnya. Nah yang Paulus lihat, mohon maaf, tampilan luar memang rohani banget. Tapi bagian dalam, nah kita lihat ayat yang pertama. 1 Korintus 3 ayat yang pertama, kita baca sama-sama, hitungan ketiga, 2, 3. Saudara-saudaraku, aku tidak dapat berbicara kepadamu seperti kepada manusia rohani. Melainkan seperti kepada manusia jasmani, seperti kepada kanak-kanak dalam Kristus. Jadi bayangkan segitu menterengnya rohani, Paulus berkata, saya ngomong sama anak-anak dalam Kristus. Maksudnya adalah kekanak-kanakan tapi dewasa. Nah, disinilah kuasa firman sebenarnya dibutuhkan, saudara. Dari mana indikatornya? Mari kita lihat ayat yang kedua, saudara. Ayat yang kedua, nanti tolong jangan buru-buru ditutup, saya akan jelaskan di ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 2, 3. Aku telah memberimu susu dan bukan makanan keras. Karena kamu belum mampu menerimanya, bahkan sekarang pun kamu masih belum mampu menerimanya. Nah maksud ayat ini gini Bapak Ibu Saudara. Dulu kamu gak mampu terima, sekarang pun kamu belum mampu terima. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak berubah. Masalah kedewasaan. Masalah penampilan berubah, tapi kedewasaan tidak. Contoh Bapak Ibu, misalnya 10 tahun lalu, kita itu gampang marah, ngambekan, tersinggungan, gampang sakit hati sama pemimpin, sakit hati sama gereja, sakit hati sama tetangga. Puji Tuhan, 10 tahun kemudian, 10 kali Natal, 10 kali Paskah, sudah berpuluh-puluh kali ibadah, masih ngambekan, masih tersinggungan, masih gampang sakit hati dan sebagainya. Artinya yang di dalam tidak berubah. 10 tahun lalu kita pelitnya minta ampun. Puji Tuhan, haleluya. 10 tahun kemudian makin pelit kita dari 10 tahun lalu. 10 tahun lalu ada tikus kita minta didoain pendeta. Ada jerawat, ada hujan, ada apapun minta didoain. 10 tahun kemudian sudah aktif pelayanan, sudah berubah, masih minta didoain. 10 tahun lalu doa makan aja susahnya minta ampun. Puji Tuhan. 10 tahun kemudian makin susah. Kalau mau disuruh doa makan harus dijadwal 2 tahun sebelumnya. Ternyata yang sulit mengubah yang di dalam, bukan yang di luar.
Yang di luar orang bisa menutupi dan merubah dengan sedemikian indahnya. Dengan tampilan, mungkin status sosial media, bahkan aktivitas. Firman mengubah yang di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Satu kali pendeta mau khotbah Bapak Ibu, lalu ada anak sekolah minggu tanpa sengaja numpain teh di celananya. Ibunya datang dan pendeta langsung mengintervensi ibunya. Ibu jangan dimarahin, namanya juga anak-anak. Senangnya anak itu tidak jadi dimarahin. Minggu depan Pak Pendeta mau khotbah. Anak laki-lakinya numpain kopi di celananya. Bayangin Bapak Ibu udah mau pelayanan, celana basah. Dipanggil anaknya. Kamu gak tahu ya, papi ini mau khotbah 5 kali loh hari Minggu. Belum bimbingan pranikah, belum ada baptisan, anaknya dimarahin Bapak Ibu. Lalu ketika ke gereja tanpa sepengetahuan Pak Pendeta, anaknya bawa tas berisi pakaian Bapak Ibu. Ketika Pak Pendeta tahu, kagetlah. Dan langsung ditanya anaknya, kenapa kamu bawa baju ke gereja? Banjir enggak, diusir pun enggak. Lalu anaknya dengan polos berkata, Pak, aku mau pindah tinggal di gereja aja. Makin kaget Pak Pendeta. Kenapa? Lalu anaknya bilang gini, abis papa baiknya di gereja aja. Beda di gereja, beda di rumah. Kalau di gereja ramah sama semua orang, sampai rumah galaknya minta ampun. Ternyata yang sulit merubah yang di dalam. Merubah asli kita. Merubah sifat kanak-kanak kita. Kita gak mungkin bisa lakukan kalau firman tidak tolong kita. Itu sebabnya kita perlu datang ke gereja. Bersekutu satu sama lain. Demi kepentingan apa? Jangan sampai badan dewasa. Tapi karakter kita kekanak-kanakan. Yang setuju katakan amin. Baik, kita lihat satu lagi bagian firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Saya mau ajak kita sama-sama baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, hitungan ketiga. Semua siap? 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 2, 3. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Namun ketika aku sudah dewasa, aku membuang hal-hal yang kekanak-kanakan itu. Saudara, definisi dewasa adalah temukan, saya ulangi, temukan sifat-sifat atau hal-hal yang kekanak-kanakan dalam hidup kita. Lalu apa? Buang atau tinggalkan. Tanpa firman sulit untuk menemukan sifat kanak-kanak kita. Amin Bapak Ibu. Apa sih sifat kanak-kanak itu? Yang pertama saudara, anak-anak selalu menganggap dirinya fokus segala sesuatu. Yang terpenting buat anak-anak adalah dirinya, perasaannya, apa yang dia alami. Anak-anak mau seluruh dunia itu melihat apa yang ada dalam hatinya. Itulah anak-anak. Satu kali saya khotbah kayak gini sudah. Tiba-tiba ada satu anak jalan sampai depan. Muter. Oh saya paham. Mungkin anak itu bilang, ini om botak di depan khotbahnya lama. Gak selesai-selesai, bosen kali dia. Dia jalan lah sudah. Ya namanya juga anak-anak ya sudah. Tapi kan gak lucu kalau orang dewasa yang kayak gitu. Orang dewasa mungkin gak jalan. Tapi kalau yang dia dengar khotbah itu tidak nyaman, tidak nyambung atau dia rasa gak relevan, dia main handphone habis itu. Dia akan sibuk sendiri. Kenapa? Karena anak-anak hanya mau dengar yang dia butuh dan yang dia mau. Betul gak saudara? Jadi kalau ada anak-anak tiba-tiba saya ganti tema khotbahnya jadi Cocomelon, Little Pony, ya, mereka dengar gitu. Tapi itulah sifat kekanak-kanakan. Makanya saudara pernah dengar gak orang bilang gini, Pak datang ibadah keempat deh. Kenapa? Lebih ngangkat khotbahnya dibanding ibadah 2. Datang deh ibadah 1 karena present worshipnya lebih nendang gitu. Dibanding ibadah kedua atau ketiga. Anak-anak selalu segmen gitu. Makanya ini sering terjadi sebelum ibadah. Orang bertanya, yang khotbah minggu ini siapa Pak? Bapak ini nih, waduh ngantuk Pak.
Bawa kopi deh mendingan. Datang telat, balik duluan. Minggu depan lah siapa? Pastor ini nih, nah ini baru nih. Anak-anak saudara tidak bisa mengolah apa yang dia dengar. Orang dewasa siapapun yang bicara, dia bisa olah menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena fokusnya bukan pada diri sendiri orang dewasa. Dulu ada satu buku saudara, namanya buku diary. Saya nggak tahu di sini pernah punya nggak. Tapi kayaknya Gen Z, milenial nih nggak tahu buku ini. Buku itu adalah buku curhat Bapak Ibu. Jadi dulu kalau orang curhat, their diary. Di satu buku yang kadang basah karena linangan air mata. Ya udah ditulis, perasaan udah enak apa? Itu buku ada gembok dan kuncinya. Nah iya sih kan? Digembok bukunya, beneran digembok. Kuncinya disimpan, bukunya diumpetin. Betul gak sih? Gak ada yang orang boleh baca. Coba sekarang. Saudara, kalau anak-anak Tuhan hari ini masuk rumah sakit, apa yang biasa dilakukan terlebih dahulu? Foto dulu dong infusnya. Share dulu ke sosial media. Oh ini biar didoain. Enggak, kita pengen semua orang tahu waktu kita lagi sakit. Kita pengen semua orang paham. Makanya saudara kalau buka sosial media, ada orang-orang tertentu yang jempol cantengan seluruh dunia harus tahu. Dia kesandung meja seluruh dunia harus tahu. Dia kecipratan air seluruh dunia harus tahu. Dan seluruh dunia tidak peduli-peduli banget dengan dia. Tapi itu sifat kekanak-kanakan. Makanya ada orang tertentu dia posting sesuatu, sepi, dihapus. Karena buat dia adalah dirinya. Itu sifat kekanak-kanakan Bapak Ibu. Saya kasih contoh lagi. Pak maaf ya Pak, misalnya ya Bapak ini fansnya Persebaya Surabaya. Saya fansnya Persija Jakarta. Ini contoh aja ya. Nah bertandinglah dua klub ini Pak. Bapak di Surabaya, saya di Jakarta. Sebelum bertanding karena Bapak anak Tuhan, Bapak berdoa. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Nah, karena gitu ya, pertandingan bola bawa Tuhan. Kalau Persebaya di pihakmu Tuhan, siapakah lawannya? Dalam nama Yesus. Saya juga gak mau kalah. Saya ajak teman-teman kumpul. Kenapa? Karena 2-3 orang berkumpul. Nah, ya kan? Minta apa aja dikasih. Saya kumpul dan saya berdoa, Persija. Bapak berdoa, Persebaya, tolong yang di ruangan ini bantu saya jawab. Tuhan dengar yang mana? Kira-kira Tuhan dengar yang mana? Kalau tanya Bapak lagi, oh tentu Tuhan di pihak kami. Kenapa? Karena aku anak raja, ya gitu kan. Saya bilang mohon maaf Pak, saya juga anak raja. Orang dewasa tidak hanya berdoa supaya menang. Orang dewasa juga berdoa apa? Supaya gak nangis kalau kalah. Karena semua dunia ini tidak selalu berpihak pada dirinya. Suatu banyak orang gampang kecewa sama Tuhan. Karena mungkin tiap pagi dia doa kayak gini. Tuhan hari ini tidak hujan. Hari ini tidak macet. Kemanapun saya pergi. Selalu lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau. Kalau saya cari parkir, saya dapat duluan. Kenapa? Saya anak raja. Kalau saya pencet lift, langsung kebuka buat saya. Kalau ada doa berkat, saya duluan diberkati. Kalau ada doa pengurapan, saya duluan. Ternyata banjir, macet, liftnya rusak, tidak dapat parkir. Kenapa kecewa? Kekanak-kanakan Bapak Ibu. Coba saya mau tanya, kalau kita orang tua ya Bapak Ibu. Lalu anak kita ajak kita doa. Ih senengnya diajak anak doa. Lalu anak kita bilang gini, ayo papi mami kita doa. Lalu anak kita mengklaim. Dalam nama Yesus bulan ini aku handphone baru. Dalam nama Yesus aku jalan-jalan ke Disneyland. Dalam nama Yesus aku dapat baju baru. Belum amin udah kita jitak anak itu. Enak aja. Main klaim. Tapi terkadang kita gitu kan sama Tuhan. Kita klaim pokoknya dalam nama Yesus kita dapat. Ini bukan masalah jawaban doa. Ini masalah kedewasaan. Semua yang mengarah pada diri sendiri akan tertuju pada sifat kekanak-kanakan yang terus kita kasih makan, saudara. Ya, cuaca, kondisi,
tidak selalu berpihak pada kepentingan perasaan kita. Berpihak pada kepentingan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kedua, anak-anak itu gak bisa jaga perasaan orang lain. Susah jaga perasaan orang lain. Saya beberapa kali jalan gitu. Satu kali saya jalan ke mall, ketemu dengan beberapa papasan dengan anak-anak. Saudara tahu, tiba-tiba anak-anak itu beberapa detik lihat saya lalu mereka teriak, botak gitu, cus lari. Itu bukan sekali dua kali. Saya pernah naik lift, rame, bapak gendong anaknya, langsung mukanya di depan saya. Lalu anaknya ngobrol sama papanya, Pi, kok ada ya orang gak ada rambutnya kayak orang di depan kita. Ups, papanya mukanya merah. Waktu itu 25 lantai saya dihina sama anak itu, saudara. Beneran. Saya pernah sekali melayani sekolah minggu. Udah doa persiapan, udah siap semua. Begitu masuk ke ruangan, satu anak menghadang saya sambil teriak, buset, gede banget ini orang gitu katanya. Semua lihat siapa saya, kena mental saya hari itu, saudara. Gak jadi ngajar. Tapi itulah sifat anak-anak. Anak-anak gak bisa jaga perasaan orang lain. Sama dengan orang dewasa yang sering ngomong gini, Pak, Bu, maaf saya emang udah begini orangnya. Tabiat saya emang begini, Bapak gak tahu aja suku saya emang gini. Mohon maaf, siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Orang harus berubah, gak bisa kayak gitu. Anak wajar, apa yang dipikir langsung diomongin. Kita kalau sudah dewasa, gak punya kawan nanti kita Bapak Ibu. Gak bisa. Kita harus punya filter, karena apa? Karena kita dewasa. Saudara, adakah bayi lahir langsung rasis? Tidak ada. Kenapa orang rasis? Karena dia menambahkan nilai dalam pikirannya. Rasis indikator orang kekanak-kanakan, saudara. Tapi kadang kita cinta Tuhan, bisa loh orang rasis, saudara. Tadi saya bilang papa saya orang Ambon dan Manado. Saya punya istri, saudara, kungkung popo orang Shanghai asli, langsung. Jadi hybrid saya. Ya, hybrid, saudara. Nah, menjelang nikah saya ajaklah calon istri ke keluarga saya. Ke keluarga Ambon Manado kumpul. Waktu keluarga saya lihat calon istri saya. Mereka semua bilang gini, bagus. Nih memperbaiki keturunan nih anaknya nanti kopi susu lah gitu ya. Ya. Nah pas Imlek pertama kali saya datang ke keluarga istri saya. Lalu datanglah laki-laki model kayak gini. Dipanggillah istri saya, C sini loh. Ya, itu kan keluarga Jakarta. Lalu mereka bilang, orang apa dia? Ambon, KDRT C digebukin lu nanti. Belum apa-apa udah. Tapi tanpa sadar kita simpan itu kan. Tanpa sadar kita menempatkan diri kita beberapa level lebih mulia dibanding yang lain. Tanpa sadar kita izinkan sifat kanak-kanak itu ada. Saya pernah ketemu satu pendeta yang antik sekali. Kenapa? Waktu saya ketemu dia pakai baju jas itu sampai bawah lutut, saudara. Waktu saya salaman ternyata ada gagang pedang di balik jasnya. Lalu karena itu di daerah biasa buat berladang Bapak Ibu. Tapi saya penasaran, saya tanya, Pak Pendeta mohon maaf jangan marah. Itu buat apa Pak? Lalu Pak Pendetanya bilang gini Pak. Kalau ada apa-apa misalnya Tuhan terlambat tolong. Nah ini dia. Wah siap. Tuhan berkati Pak. Tanpa sadar kita simpan itu saudara. Saudara pada dengaran orang bilang gini, Pak untung saya sudah bertobat Pak. Kalau enggak sih habis manusia-manusia model gitu. Oh mohon maaf itu belum bertobat. Enggak ada kesempatan aja. Saudara, anak-anak yang sumbu pendek mudah meledak amarahnya. Betul gak? Itu natural. Enggak aneh, natural. Saudara jarang kan kita lihat anak-anak yang misalnya di mall atau di pasar dimanapun minta sesuatu yang sampai tantrum gitu kan. Pas gak dikasih dia mau marah nih. Terus dia bilang sama papinya, papi perasaannya lagi enak gak hari ini? Aku tunda deh 2 minggu lagi marahnya, gak bisa. Anak mau marah saat itu juga. Mau kita lagi sakit gigi, mau kita lagi banyak pikiran, mereka teriak-teriak aja. Itulah anak-anak. Bayangkan kalau kita kepala keluarga, pemimpin perusahaan, pemimpin pelayanan.
kita terbiasa melampiaskan tanpa filter kedewasaan. Saudara, pada akhirnya yang dinanti-nantikan orang di luar sana bukan orang yang hafal 50 lagu rohani di luar kepala. Bahkan bukan orang yang faham khotbah dengan baik. Yang dinantikan orang di luar sana adalah kualitas kedewasaan yang ada dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara, saya pernah alami 15 tahun lalu seorang pendeta ngomong gini sama saya. Yeri, kamu mau gak dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa? Saya bilang siapa yang gak mau? Mau gak? Saya bilang siapa yang gak mau? Tolong jangan lama-lama lagi, kasih saya tipsnya. Lalu dia bilang gini, kalau kamu mau dipakai Tuhan sampai bangsa-bangsa, beresin kamar tidurmu setiap hari yang rapi. Kaget saya. Kalau kamar tidurmu sendiri gak bisa kamu beresin, bagaimana bangsa-bangsa bisa kamu taklukkan? Kalau naik motor punya SIM, pakai helm, jangan lawan arah. Itu lampu merah bukan lampu taman. Jangan terlambat, jangan buang sampah sembarangan, jangan nyontek. Jujur saya kira saya dapat ayat. Ternyata dia sedang menunjukkan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan dan perjalanan hidup seseorang. Apa itu? Dewasa, saudara. Ya, dewasa. Anak-anak sulit terima tanggung jawab. Makanya gak ada ketua panitia Natal anak sekolah minggu, betul ya? Anak-anak terbiasa melepas tanggung jawab. Maka saya mau beritahu dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, kedewasaan itu senjata akhir zaman ini. Kedewasaan itu adalah sebuah kuasa yang mampu mengalahkan banyak hal. Saya tutup dengan kesaksian ini, saudara. Menjelang saya menikah, saya punya background cukup kompleks Bapak Ibu. Saya pemakai narkoba lama, lalu istri saya juga punya background broken home yang kompleks. Jadi satu kali menjelang nikah kami berdiskusi dan ribut di mobil, saudara. Oh, tiba-tiba istri saya buka pintu dan lari. Saya kaget gitu. Emang ini saya laki-laki apaan gitu. Lari dia. Nah karena dia lari ya saya kejar udah. Apa yang terjadi ketika saya ngejar calon istri saya yang lagi lari, saya dikejar massa. Dipikir mau ngerampok. Ya wajar aja mungkin penampilan kayak gini. Tapi itu ternyata membuat kita mendefinisi ulang soal hubungan kita gitu. Berulang-ulang terjadi. Setiap kali ribut, buka pintu lari, buka pintu lari. Lalu saya buat perjanjian, ini terakhir ya. Kalau terjadi lagi, mungkin kita berdua bukan dari Tuhan gitu. Akhirnya kami sepakat saudara. Berjalannya waktu, terjadi lagi saudara. Buka pintu, lari, saya parkir lari, saya juga dikejar orang. Tapi kali itu berbeda karena kita sudah buat perjanjian. Jadi dia nggak banyak ngomong, hanya menangis karena dia tahu hubungan akan selesai di situ, saudara. Lalu ketika saya ajak dia berbicara, saya tiba-tiba ingat khotbah hari ini. Gampang ya khotbah ya. Siapa setuju hidup ini nggak segampang yang dikhotbahkan ternyata. Betul gak saudara? Saya ingat semua ilustrasi-ilustrasinya, kamu maju di depan ngomong tuh enak banget. Tapi ketika menghadapi realitanya sangat gak mudah. Lalu saya ingat saya pegang dua tangan dia. Saya minta dia angkat kepala karena dia udah malu. Lalu saya bilang gini, sayang mau kamu 1000 kali lagi buka pintu dan lari, saya akan berjuang untuk mengasihi kamu. Bukan karena kamu buka pintu dan lari. Di situ saya lamar dia sudah. Saya bilang saya mau jadi orang yang ada di pusat rencana Tuhan dalam hidup kamu. Saya mau jadi orang yang akan jadi ayah buat anak-anak satu saat. Dan puji Tuhan diterima dan ini tahun ke-15 kami menikah dan tidak pernah lagi buka pintu dan lari. Jadi saya bisa aja mengatasi lewat gengsi, ini laki-laki, tunduk. Saya bisa aja hajar pakai ayat, saya bisa aja hajar pakai, saya salurkan emosional saya. Tapi saya sadar ada hal-hal yang hanya bisa diatasi oleh kedewasaan. Bukan karena umur, tapi karena sebuah kedewasaan. Makanya kita perlu duduk dan renungkan firman. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang tiap hari tinggalkan realita kekanak-kanakan dalam hidup kita. Lalu kita jadi orang yang paling tepat untuk dipercaya sama Tuhan. Dan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa.
Yang mau katakan amin dan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari rapikan Alkitab dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih buat siang hari ini. Bagaimana mungkin kami mampu kalau bukan Tuhan yang menolong kami? Bagaimana mungkin kami bisa kalau bukan firman dan tangan-Mu membentuk kedewasaan dalam hidup kami? Bagaimana kami mampu kalau bukan Roh-Mu yang kudus menolong kami, meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan kami. Kalau ada hal-hal yang masih kami gumuli, masih kami jadikan pergumulan hari ini, mungkin karena Engkau mau kami mengalaminya dan mengatasinya secara dewasa. Berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami alaskan semua doa dan ucapan syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Happy Sunday Bapak Ibu. Tuhan memberkati.